Pemirsa, Kejaksaan Agung mencekal mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri tengah statusnya sebagai saksi dalam pemeriksaan kasus korupsi program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022. Pencekalan terhadap Nadiem ini dilakukan untuk memperlancar proses penyelidikan. Kasus dugaan pengadaan laptop di Kemendikbudristek memasuki babak baru. Kini Kejaksaan Agung mencegah mantan Mendikbudristek berpergian ke luar negeri. Nadiem dicekal ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Ia dicegah sejak 19 Juni 2025. Kejagung rencananya akan kembali memeriksa Nadiem Makarim dalam waktu dekat, lantaran masih ada keterangan yang masih diperlukan oleh penyidik. Kepada yang bersangkutan, telah dilakukan pencegahan ke luar negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, ya, sejak tanggal ditetapkan. Dan tentu pencegahan ke luar negeri ini oleh penyidik mempertimbangkan dalam rangka memperlancar proses penyidikan ini. Nadiem Makarim Senin lalu memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pengadaan laptop dengan anggaran 9,9 triliun rupiah. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Sebelumnya Nadiem menampik segala tuduhan yang menyatakan ada kesengajaan untuk membuat kajian yang mengunggulkan pengadaan laptop dengan operating system Chromebook. Nadiem mengklaim kajian soal proyek pengadaan laptop di masa jabatannya memiliki substansi yang berbeda dengan kajian yang ada sebelumnya. Memang ada uji coba Chromebook yang terjadi sebelum masa kementerian saya. Sebelum, jangan lupa ya, sebelum. Ya. Dan uji coba tersebut itu dilakukan di daerah 3T. Saya ingin mengklarifikasi bahwa proses pengadaan laptop yang terjadi di masa jabatan saya tidak ditargetkan untuk daerah 3T. Yang boleh menerima laptop dari pengadaan ini hanya sekolah-sekolah yang punya akses internet. Itulah alasannya juga pengadaan ini bukan hanya laptop, tapi juga ada modem Wi-Fi 3G dan juga proyektor dan lain-lain yang diberikan untuk bisa mengakses internet itu. Kejagung mengusut kasus dugaan korupsi digitalisasi pendidikan di Kementerian Dikbudristek periode 2019-2022. Penyidik menemukan kejanggalan dalam proses pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah dan hingga kini Kejagung belum menetapkan satu orang pun sebagai tersangka. Tim TV One mengabarkan.